Sebut saja Sri, seorang wanita yang sudah tidak memiliki orang tua sejak kecil dan dia hanya tinggal bersama neneknya. Sri adalah wanita yang cukup cantik dengan pipi merah merona, rambut panjang, badan yang langsing dengan dada yang besar sehingga banyak laki-laki yang suka padanya. Di desa yang masih asri itu, semua warga bermayoritas kejawen dan para warga di desa sangat baik serta rukun, tak terkecuali Sri dan juga nenek. Pekerjaan warga rata-rata bekerja di ladang sebagai petani untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap hari para warga saling sapa, saling guyup, dan saling bantu-membantu sesama lainnya entah di desa maupun di ladang. Dari pagi hari aktivitas rata-rata warga bertani di kebun dan hutan, seperti menanam sayuran, menanam palawija, dan mencari rumput untuk ternak-ternak mereka, tak terkecuali Sri dan nenek. Menjelang siang para warga pulang ke rumah untuk istirahat dan membersihkan diri. Beberapa warga ada yang balik ke ladang sampai sore dan ada juga yang tetap di rumah untuk istirahat dan memenuhi kebutuhan rumah. Petang pun tiba, Sri dan nenek mulai untuk memasak makan malam dan bersiap untuk istirahat. Seperti itulah kegiatan biasa yang dilakukan oleh warga di desa setiap harinya dari pagi hingga petang. Seperti biasa, malam hari di desa sangat sunyi dan sepi serta damai. Sesekali suara kentongan jadul berbunyi dari beberapa warga yang ronda berkeliling desa, mengingatkan waktu malam dan menjaga hewan-hewan ternak mereka. Saat selesai makan malam, Sri dan nenek pun istirahat sembari melemaskan kaki dan tangan yang telah lelah seharian beraktivitas di ladang. Pagi pun tiba, para warga memulai aktivitas kembali seperti hari-hari biasa, pergi ke ladang, hutan, dan berternak. Sampai pada menjelang siang Sri dan nenek lekas bersiap-siap untuk pulang. Di jalan setapak yang dilewati Sri dan nenek, ada juga beberapa warga yang bebarengan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Sri membersihkan diri dan nenek duduk sejenak di teras depan untuk melepaskan capeknya. Saat Sri sedang di kamar mandi membersihkan diri, nenek yang sedang sendirian tiba-tiba merasakan sakit di dadanya hingga tidak bisa berteriak dan berkata apapun dan akhirnya tidak sadarkan diri. Saat Sri selesai membersihkan diri, dia memakai handuknya dan keluar kamar mandi. Dia ingin memanggil neneknya di teras dahulu. Dengan tubuh basah, kulit putih dan dada besar dengan balutan handuk, Sri hanya mengintip dari pintu rumah dan ingin memanggil neneknya. Kret! Suara pintu dibuka sedikit. Betapa kagetnya Sri melihat neneknya tergeletak di lantai. Dia bergegas lari ke kamar untuk memakai pakaian sampai handuknya terlepas saat dia berlari. Dengan cepat Sri ganti pakaian dan sesampainya di depan teras, Sri pun panik melihat neneknya yang sudah di lantai dari tadi dan tidak sadarkan diri. Sri langsung berteriak minta tolong dengan kencang dan dengan nada yang sangat panik. Para warga pun datang dan mencoba untuk menolong nenek. Nenek pun diangkat dan dibaringkan di kasur. Saat dicek oleh seorang warga, dia panik bahwasanya denyut nadi dari nenek tidak ada, dan dia memberitahu Sri bahwa nenek telah meninggal. Sri menangis sejadi-jadinya dan syok mengetahui nenek tidak ada, bahwasanya hanya neneklah keluarga satu-satunya yang dimiliki Sri saat ini. Sri berteriak histeris dan menangis dengan kencang hingga akhirnya dia pun pingsan. Banyak warga berkumpul di depan rumah Sri. Bapak Kepala Desa, sebut saja Pak Mamat, menyuruh para warga untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk mengurus jenazah neneknya Sri. Beberapa jam berlalu, Sri pun sadar dari pingsannya tepat saat nenek mau disucikan. Sri pun bergegas untuk ikut serta menyucikan jenazah neneknya, meskipun sesekali masih sesenggukan dan mengeluarkan air mata. Selesai mensucikan jenazah nenek, Sri dan para warga mulai bersiap untuk acara pembakaran jenazah. Banyak kayu bakar yang sudah ditumpuk untuk persiapan dan memulai upacara pembakaran jenazah. Jenazah pun diangkat ke atas kayu dan mulai dibakar serta didoakan. Beberapa jam berlalu sampai kayu habis dan hanya menyisakan abu. Sri yang masih menangis sesenggukan dan merasa syok hanya bisa pasrah lemas ditemani temannya sekaligus tetangganya bernama Nur dan mendoakan yang terbaik untuk neneknya. Sri mengambil abu pembakaran neneknya untuk disimpan di rumah dan didekatkan dengan abu kedua orang tuanya dan kakeknya dulu. 1 hari, 2 hari,
3 hari terlewati oleh Sri dengan lamunan dan kesendirian di rumah yang sunyi. Sesekali Nur menjenguk Sri yang sendirian di rumah. Sri tidak pernah pergi ke ladang semenjak ditinggal neneknya, hanya sesekali keluar rumah untuk menghirup udara segar dan melamun di depan rumah. Tidak terasa sudah 1 bulan lamanya Sri hidup sendirian. Sri pun akhirnya sudah memulai aktivitas kembali seperti biasa dengan pergi ke ladang dan bersosialisasi dengan warga kembali sejak minggu lalu. Sampai suatu ketika saat para warga di ladang mereka melihat hutan di tengah gunung di atas desa mereka terbakar hebat, sampai hampir seperempat dari hutan di gunung hangus. Di siang itu, para warga bergegas kembali ke desa berdoa supaya api tidak menjalar ke desa. 1 hari 1 malam api masih belum padam. Hingga pada saat api padam para warga bersyukur dan berharap tidak terjadi kebakaran hutan lagi. Pagi itu selepas kebakaran hutan, Sri merasakan gelisah dan selalu memikirkan kesendiriannya, serta pikiran kacau kemana-mana hingga di dalam hatinya tersemat rasa untuk pergi dari desa menjalani kehidupan yang baru dengan pergi merantau ke pulau seberang. Dan pada akhirnya Sri membulatkan tekadnya di pagi itu. Setelah itu Sri berkemas menyiapkan barang-barang dan keperluan. Setelah semuanya siap, Sri pun berangkat dan berpamitan dengan para warga. Sri diantar oleh seorang bapak parubaya dengan sepeda motor jadulnya, sebut saja Pak Harto. Satu-satunya tukang ojek di desa. Kesehariannya adalah keluar masuk kampung karena dia harus mengojek di kota ataupun pinggiran kota. Sri berangkat dari desa dan sampai di jalan raya terdekat dengan menempuh jarak sekitar 1 jam. Sampainya di jalan raya dan setelah sekitar hampir setengah jam menunggu, akhirnya Sri mendapatkan bis untuk pergi ke pelabuhan. Di perjalanan di bis Sri masih melamun dan memikirkan kesendiriannya dan keluarga-keluarganya yang sudah tidak ada saat ini. Dia hanya bisa berjanji kepada dirinya sendiri jika kehidupan dia di pulau seberang bisa lebih baik, dia akan kembali ke desa dan menetap kembali di sana. Sri pun tertidur di dalam bis, berapa jam terlewati dan akhirnya bus pun sampai di pelabuhan. Sri terbangun dan bergegas mengemasi barangnya. Para penumpang pun turun dari bis dan pergi untuk memesan tiket kapal, tak terkecuali Sri. Setelah Sri memesan tiket, dia pun naik ke kapal, berkata di benaknya, "Baru pertama kali ini melihat kapal sebesar ini dan bisa menaikinya." Setelah semua penumpang masuk, kapal pun berangkat. Saat Sri di atas kapal, dia terpukau dengan melihat keindahan lautan karena selama ini dia belum pernah melihat lautan luas dan hanya memandangi hutan-hutan di gunung. Saat di atas kapal, Sri berdiri sembari melihat lautan serta melamun kembali, masih tetap dengan memikirkan kesendiriannya dan tanpa terasa mengeluarkan air mata kembali. Hingga ada seorang pemuda yang mendekati Sri dan bertanya dengan tersenyum, "Mbak, salam kenal. Maaf kenapa menangis?" Pemuda tersebut bernama Seno. Seno pun memberikan tisu kepada Sri dan bertanya kenapa dia menangis. Sri pun menjawab, "Tidak mas, tidak apa-apa, hanya teringat mendiang keluarga-keluargaku di kampung." Seno pun tidak enak hati dan minta maaf. "Saya minta maaf, tidak bermaksud untuk itu mbak." Sri kembali menjawab dengan tersenyum, "Tidak apa-apa mas, terima kasih malah untuk tisunya." Seno bertanya kembali kepada Sri, "Hendak kemana tujuan kamu ke pulau seberang?" Sri pun menjawab, Tidak ada tujuan tempat, aku ke sana hanya akan mengadu nasib dan mencari suasana baru dan juga mencari pekerjaan." Seno menawarkan Sri untuk bekerja di pabrik sawit, dia bekerja juga. Dan Sri pun mengiyakan dan berterima kasih kepada Seno. Seno mengajak Sri untuk duduk di tempat istirahat dan memperkenalkan Sri dengan teman-temannya. Seno bersama 4 temannya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sri pun menyapa dan berkenalan dengan teman-teman Seno. 2 laki-laki teman Seno bernama Wahyu Udin. Perempuan teman Seno bernama Fitri dan Rizka, dan mereka pun ngobrol bareng sampai Sri sedikit akrab dan merasa nyaman dengan semuanya. Sri juga bercerita bahwa dirinya dari kampung dan sekarang hanya tinggal sebatang kara, dan semuanya merasa simpati serta semakin baik dengan Sri. Sri pun dapat tersenyum kembali setelah sekian lama hanya bersedih.
Hampir 3 hari Sri bebarengan dengan mereka di kapal hingga pada saat kapal sampai ke tempat tujuan mereka pun bergegas menyiapkan barang-barang dan turun dari kapal. Mereka pun turun dan Sri ikut dengan mereka. Bab kedua. Turun dari kapal mereka berenam masuk pelabuhan dan istirahat sejenak untuk makan dan minum sejenak. Sri yang masih canggung tapi merasa nyaman tidak keberatan bareng mereka. Dalam hati tidak ada hal yang buruk di benak Sri selepas ini jika ikut dengan Seno dan kawannya, mengandalkan kata hati dan karena rasa pasrah sebab tidak ada siapapun untuk saat ini yang bisa membantu dan menemani di pulau seberang. Akhirnya Sri ikut Seno dan kawan duanya menuju kawasan pabrik tempat mereka akan bekerja. Sesampainya di sana, mereka mencari tempat tinggal seperti kontrakan ataupun kos yang murah dan layak tinggal. Mencari dan mencari pada sore harinya mereka akhirnya mendapatkan tempat tinggal. Mereka mengontrak sebuah rumah tua tapi masih layak tinggal dengan harga yang miring. Akhirnya mereka berenam tinggal satu atap. Dengan rasa yang aneh Sri merasa belum cukup nyaman karena selama ini dia tidak pernah tinggal beramai-ramai seperti ini, apalagi bersama para laki-laki juga di dalam rumah. Tapi mau bagaimana lagi, Sri harus membiasakan diri. Mereka pun masuk kontrakan, beres-beres rumah, serta memasukkan semua barang bawaan mereka ke dalam. Mempersiapkan tempat tidur adalah hal paling awal agar bisa istirahat dengan cepat saat sudah terlalu lelah beberapa hari ini. Ada 2 kamar tidur, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan pisah. Kan gak afdol kalau barengan. Lanjut, selepas memasukkan barang dan membereskan tempat tidur, mereka pun bergegas istirahat. Tidak lupa pula saling bergantian membersihkan diri masing-masing. Sri yang terkahir pergi ke kamar mandi hanya dengan menggunakan sehelai handuk dengan tubuh agak berisi dan dadanya yang besar. Sri terlihat sangat menarik. Seno yang tidak sengaja melihat Sri hanya mengenakan handuk membelalakan mata dan jantungnya berdetak kencang. Sri yang melihat Seno secara malu-malu dan wajahnya memerah langsung masuk ke kamar mandi. Selepas mandi, Sri langsung pergi ke kamar dan berganti pakaian. Dan semuanya bergegas beristirahat. Di tengah malam Sri terbangun dari tidurnya karena mendapati mimpi tentang nenek. Sri duduk dan termenung memikirkan nenek yang sudah tiada. Tidak terasa Sri meneteskan air mata dan merasa sedih hati. Rizka ikut terbangun dan melihat Sri yang sedang menangis. Dia pun mendekati Sri dan bertanya kepadanya. "Sri, kenapa kamu menangis tengah malam gini?" "Gak apa-apa, aku hanya mikirin nenek yang dari kecil bersamaku menemani. Tapi sekarang sudah tidak ada, belum lama ini beliau wafat. Aku merasa sedih sampai memimpikannya." Rizka pun memeluk Sri dan menenangkannya. "Sabar, doakan yang terbaik untuk nenek. Kita semua juga keluarga kamu sekarang. Kami ada selalu untukmu." Dengan senyum dan air mata yang menetes, Sri semakin erat memeluk Rizka. "Terima kasih banyak, aku baru mengenal kalian, tapi sudah sebaik ini denganku. Terima kasih ya, Riz." Rizka tersenyum dan mengusap air mata Sri dengan lembut. "Sudah, ayo istirahat lagi, besok kita akan mulai pertama kerja di pabrik, dan harus mempersiapkan tenaga jadi harus fit." Mereka pun melanjutkan tidur. Pagi hari tiba, Rizka, Sri dan Fitri bangun terlebih dahulu, sedangkan Udin, Seno, dan Wahyu masih terlelap dalam tidur. Mereka pun mandi bergantian dan bersiap-siap untuk pergi ke pabrik hari pertama ini, memakai pakaian rapi dan tidak lupa membawa persiapan untuk mendaftar kerja di pabrik. Seno, Udin, dan Wahyu pun baru selesai mandi karena bangun lambat. Mereka bergegas mempersiapkan diri dan apa yang dibutuhkan. Diawali dengan doa, mereka berenam berangkat menuju pabrik. Sesampainya di pabrik mereka pun langsung mendaftarkan diri satu persatu dan langsung diterima kerja hari ini juga. Dengan rasa syukur dan semangat mereka memulai pekerjaan dengan antusias. Semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala dan semangat mereka masih menggebu. Sri yang terbiasa bekerja di ladang juga tidak merasa capek yang berlebih. Sore hari tiba, jam kerja akhirnya selesai.
Mereka pun pulang bersama berjalan kaki sambil mendiskusikan untuk membeli alat masak dahulu karena di kontrakan masih kosong dan tidak ada alat masak. Di jalan pulang mereka menuju toko alat rumah tangga dan membeli keperluan seperti kompor, penggorengan, dan panci untuk memasak nasi karena harus berhemat juga untuk 1 bulan ke depan. Mereka harus berbelanja sesuai kebutuhan. Menjelang maghrib semuanya sudah selesai dibeli dan mereka bergegas pulang membawa barang belanjaan. Tidak lupa membeli bahan pangan juga untuk makan malam hari ini. Para laki-laki membawa alat yang berat-berat serta bahan pangan yang berat, sedangkan Sri dan lainnya membawa yang ringan. Akhirnya mereka sampai di kontrakan tempat tinggal mereka, segera menyiapkan dan menata alat-alat yang mereka beli tadi. Seno, Udin, dan Wahyu menata alat-alat seperti kompor dan lainnya. Sedangkan Sri, Rizka, dan Fitri membuat bumbu-bumbu masak dan menyiapkan bahan-bahan. Di jalan tadi mereka membeli ikan tongkol dan telur ayam untuk makan malam. Sri membuat nasi goreng dicampur telur dan Rizka menggoreng ikan, sedangkan Fitri membuat sambal agar lebih nikmat saat makan. Masakan pun selesai dan disajikan di atas meja. Saat semua duduk dan bersiap makan, Sri merasa bahagia karena baru ini lagi merasakan kehangatan dan ditemani banyak teman yang baik hati. Sri bersyukur atas apa yang sudah diberikan untuknya saat ini. Makan pun dimulai dan mereka mengambil nasi goreng dan ikan serta sambal yang nikmat di atas meja. Dengan lahap mereka makan dan sambil mengobrol dengan gembira bercerita tentang hari ini, tentang pekerjaan mereka di pabrik. Sri yang baru merasakan pengalaman kerja di pabrik juga ikut bercerita karena dari kecil dia hanya bekerja di ladang dan tidak pernah kemanapun. Sambil tersenyum Sri berkata, "Ini pengalaman pertama kalinya dan semoga aku bisa betah." Fitri menyahut, "Semoga betah ya Sri, kita akan bareng-bareng di sini. Kalau ada apa-apa harus saling berbagi cerita." Semuanya memberikan semangat juga kepada Sri dan Sri pun tambah bahagia dan bersyukur. Makan pun selesai dan tidak kerasa waktu menunjukkan pukul 9 malam. Mereka pun bergegas membersihkan meja makan dan membersihkan diri masing-masing. Semuanya beres dan kita udah bersihin diri juga. Capek nggak Sri? Fit, hehe. Ucap Rizka di kamar mereka, "Ayo kita tidur, besok kita harus mempersiapkan diri lagi." Tiba-tiba Sri memeluk Rizka dan Fitri dengan erat, sambil mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. "Makasih untuk semuanya, beruntung bertemu kalian di kapal waktu itu. Sekali lagi terima kasih." Rizka menyahut, "Udah aku bilang kita udah jadi saudara, udah jadi keluarga. Gak usah sungkan lagi ya." Fitri juga mengangguk dan berkata, "Bener Sri, kita pokoknya udah jadi saudara dan harus saling menjaga satu sama lain. Gak boleh sungkan dan gak boleh sedih-sedih lagi." Sri tersenyum dan memeluk mereka kembali. "Udah malam, ayo kita istirahat," ucap Rizka. Dan mereka akhirnya bersiap tidur dan tidak lupa berdoa. Sri menutup mata sambil tersenyum dan akhirnya terlelap. Dalam tidurnya Sri kembali memimpikan nenek dan desanya. Dalam tidur nenek berkata, "Jangan kembali ke desa, ada bahaya yang mengancam." Sri bertanya, "Bahaya apa nenek?" Tidak sempat menjawab, nenek pun menghilang dan Sri terbangun. Bab ketiga. Selepas terbangun, Sri memikirkan kata-kata neneknya dan juga memikirkan apa yang terjadi di desa. Apa yang akan terjadi di desa? Apa yang mengancam? Tengah malam Sri merasa tidak bisa tidur kembali dan merasa gelisah. Sri pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka sembari mendinginkan pikiran. Di saat Sri keluar kamar mandi, tiba-tiba ada Wahyu yang berdiri di depan pintu, yang ingin juga ke kamar mandi. Sri kaget setengah mati karena tidak fokus dengan pikirannya dan dikagetkan dengan Wahyu di depan pintu. "Kamu kenapa kaget seperti itu? Kayak lihat setan aja," ucap Wahyu. "Gak apa-apa, aku hanya gak fokus karena kebangun tadi mungkin," sambil tersenyum Sri menjawab dan bergegas kembali ke kamar. Sampai di kamar, Sri mencoba membaringkan tubuhnya dan mencoba memejamkan mata memaksa untuk bisa tidur malam ini karena besok harus bekerja kembali.
Sambil berbaring dan melamun, Sri terus memikirkan apa yang terjadi di mimpinya itu karena merasa masih penasaran dengan kata-kata neneknya karena 2 hari ini neneknya selalu muncul di dalam mimpi. Tanpa tersadar Sri perlahan kembali tidur dan bisa terpejam karena mungkin juga sudah kecapean. Sri, Sri, jangan kembali ke desa, jangan kembali. Ucap nenek kembali di dalam mimpi Sri. Kenapa nenek, kenapa? Ada apa di desa? Tiba-tiba Sri dikejutkan dengan suara menggeram dari belakang. Seketika Sri menoleh dan tidak ada apapun. Saat Sri menoleh ke depan kembali, nenek sudah hilang dan Sri mendengar kembali suara menggeram yang kali ini terdengar keras dari belakang punggungnya. Sri dengan spontan terbangun dari mimpinya dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang bercucuran. Saat ini waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Sri berdiri dari ranjangnya dan pergi ke kamar mandi mengambil air untuk membasuh muka, tangan, dan kaki, agar suasana menjadi dingin dan tenang. Sri tidak bisa tidur kembali dan memutuskan untuk memasak sendiri buat teman-teman sarapan nanti. Bau harum bumbu menyebar ke ruangan, tercium sampai seluruh ruangan. Fitri dan Rizka terbangun, mereka melihat Sri yang sudah tidak ada di ranjang dan seketika mencium bau harum bumbu-bumbu. Mereka tersenyum. Pasti ini Fitri lagi masak, buat kita sarapan nanti, rajin banget dia. Gumam Rizka. Ayo kita cuci muka terus bantuin Sri dulu, abis itu mandi. Ucap Rizka kembali kepada Fitri. Rizka dan Fitri datang ke dapur dan tersenyum kepada Sri. Sini kita bantuin, apa sih masak sendiri nggak ajak-ajak? Ucap Rizka sambil mencubit pipi Sri. Pipi Sri memerah dan sedikit tersenyum malu. Enggak, tadi kebagian aja bangunnya aku. Daripada nggak bisa tidur lagi, aku mutusin masak deh buat kita antar sarapan. Hehe. Mereka kawan harus memulai bekerja kembali. Sri, Fitri, dan Rizka kembali ke pekerjaan mereka dan memulai kembali dengan semangat. Tidak terasa sore hari telah tiba dan bel pulang pun berbunyi. Semua karyawan pabrik berkemas dan bersiap pulang. Bergerombol mereka keluar dari gerbang. Seno, Udin dan Wahyu sudah menunggu teman-teman ceweknya di depan gerbang sambil merokok dan sesekali memberi senyum pada karyawan lainnya yang keluar pabrik. Riz di sini, teriak Seno. Rizka dan yang lainnya menuju ke tempat Seno. Ayo hari ini kita harus cari lauk lagi, ikan kemarin udah habis. Ucap Seno kepada teman-temannya. Berjalanlah mereka dengan canda dan ngobrol santai di perjalanan pulang. Sampainya di warung-warung pinggir jalan, mereka mencoba mencari lauk untuk makan malam kali ini. Rizka, Sri, Fitri membeli tahu, tempe, dan ikan tongkol lagi untuk dibawa pulang. Seno dan lainnya menunggu di depan warung sembari merokok lagi, dan berinisiatif membeli gula, kopi, dan teh karena di kontrakan memang belum ada. Setengah jam berlalu, mereka sudah selesai dengan belanjaan mereka hari ini dan segera pulang untuk bersiap menyiapkan makan malam dan membersihkan diri. Beberapa menit kemudian mereka sampai di kontrakan dan duduk-duduk sebentar melepaskan penat dan menyelonkorkan kaki. Sana kalian cowok-cowok mandi duluan, kita masak dulu, nanti kalian yang tinggal nyiapin. Ucap Rizka. Bergegaslah mereka mandi bergantian dan Rizka, Fitri, Sri pergi ke dapur untuk memasak. Seperti biasa mereka memasak dengan kerjasama yang dilakukan beberapa hari ini. Fitri membuat sambal dan bumbu resep andalannya. Sri dan Fitri menggoreng ikan dan tahu tempe yang mereka beli. Tidak lupa juga memasak nasi untuk mereka berenam. Langit mulai gelap dan suasana malam mulai terasakan. Seno dan lainnya sudah selesai mandi, dan sekarang giliran Rizka dan yang lainnya membersihkan diri. Sen, itu siapin dulu lauk-lauknya di meja, nanti tinggal nunggu nasinya mateng, kita mau mandi. Ucap Rizka. Seno pun mengiyakan, iya situ mandi dulu. Rizka, Sri dan Fitri bergantian ke kamar mandi sampai semuanya selesai dan berganti pakaian. Sehabis beri bersih dan bersiap, mereka bergegas ke meja makan dan semuanya sudah beres disiapkan oleh Seno, Udin, dan Wahyu. Lamalah, udah keroncongan di perut. Gumam Udin sambil bercanda dan tersenyum. Bab keempat. Duduklah mereka semua bersama di meja makan dan memulai mengisi perut.
seperti biasa sambil ngobrol tipis dan bercerita tentang hari ini. Habis makan selesai aku mau cerita sesuatu sama kalian, ucap Sri. Oh ya, tadi siang kamu bilang mau cerita ya Sri, ucap Rizka. Ayo selesain makan terus cerita yang santai biar nggak ngelamun terus kamu. Hehe. Selesai makan malam Seno membuat teh dan kopi untuk mereka sambil menyahut. Ayo Sri kalau mau cerita, biar nggak jadi beban pikiran, toh juga kami kan keluarga kamu sekarang. Sri pun langsung mengucapkan terima kasih, sembari semuanya satu persatu menyeruput teh dan kopi tidak pula para laki-laki menghisap rokoknya. Sri langsung mengucapkan. Sejak pertama kali sampai di sini, setiap tengah malam aku terbangun memimpikan nenek. Udah 2 hari aku mimpi nenek dan nenek selalu bilang jangan kembali ke desa karena ada sesuatu yang akan terjadi di desa dan hal tersebut sangat mengerikan. Kalau begitu kamu di sini saja terus, atau pas beberapa bulan kita di sini, kamu bisa ikut pulang ke kampung kami nanti di Jawa, ucap Fitri. Sri menyahut di sana masih ada teman baikku tetanggaku dan warga-warga juga baik kepadaku. Masih ada juga rumah dan ladang peninggalan nenek,